Peran badan usaha milik negara penting untuk membantu menggerakkan perekonomian nasional. Namun begitu, belakangan petinggi BUMN sedikit was-was karena di sejumlah kasus petinggi BUMN justru dibidik oleh penegak hukum. Terakhir adalah kasus RJ Lino yang kemudian dijerat KPK karena diduga korupsi pengadaan key container crane. Seperti telah dikatakan berulang kali, pembangunan infrastruktur merupakan andalan pemerintahan Joko Widodo untuk menggerakkan roda perekonomian. Di tahun 2016, pembangunan infrastruktur digenjot sejak awal. Di awal Januari lalu, pemerintah menandatangani 644-an paket kontrak proyek senilai hampir 9 triliun rupiah. 2016 di PU tadi saya minta informasi ke Pak Menteri ada 10.649 paket. Dan pada bulan Januari akan ditandatangani 1.026 paket sebesar 25 triliun. Dan hari ini yang sudah ditandatangani tadi 8,8 triliun. Ini juga angka yang sangat bagus untuk memberikan dorongan pada growth, pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dimotori konsorsium BUMN kita dengan BUMN Tiongkok menjadi salah satunya. Konsorsium yang digawangi BUMN Wijaya Karya dengan format business to business ini yang pertama kali groundbreaking, alias peletakan batu pertama. Total akan ada 62 proyek baru senilai 347-an triliun rupiah pada tahun 2016. Menteri Rini Suwarno menargetkan bisa melambungkan aset 118 BUMN menjadi 6.240 triliun rupiah di tahun 2016. Di masa Jokowi, BUMN menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi nasional. Namun ketakutan menghantui pemimpin BUMN lantaran belakangan dibidik penegak hukum. Richard Joslino misalnya dibelit kasus hukum karena diduga korupsi dalam pengadaan key container crane tahun 2010. Mantan orang nomor 1 di Pelabuhan Indonesia 2 ini diduga telah merugikan negara karena melakukan penunjukan langsung terhadap perusahaan pengadaan. RJ Lino menjadi tersangka hanya beberapa jam setelah KPK baru terpilih di DPR. Ya, pemirsa, di studio kami saat ini telah hadir Khairul Huda, ahli hukum pidana, dan juga ada Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana. Dan di sebelah kiri saya ada pemimpin redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, dan juga Direktur Eksekutif Kata Data, Mas Meta. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak di The Headlines. Tahun ini tahun percepatan, itu saya ingat dari Pak Presiden, tahun percepatan. Jadi semua orang termasuk yang di lapangan harus punya banyak terobosan. Kalau tadi kita lihat paketnya BUMN, begitu itu harus pendobrak gitu, Mas Arief. Saya kira itu sesuatu yang bagus dan sangat wajar ya. Memang karena pemerintahan Jokowi kan berangkat dari kondisi di mana banyak komplain infrastruktur kita belum meningkat dari waktu ke waktu. Jadi memang startnya di situ dulu. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan Jokowi dengan percepatan infrastruktur, saya kira pendekatannya adalah pendekatan yang sangat swasta. Ya, jadi polanya adalah pola bisnis to bisnis, dan kalau boleh lihat sisi politiknya sedikit, kalau lihat apa pidatonya Ketua Umum PDIP yang terakhir yang mengkritik pola bisnis to bisnis, saya kira ini menandakan bahwa secara politik Jokowi belum cukup aman dalam menggerakkan apa yang dia inginkan, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur tadi. Gitu. Nah, tadi kan disebut juga ada urusan RJ Lino, ya, Pelindo dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahwa upaya-upaya percepatan infrastruktur itu tampaknya dalam 4 tahun ke depan atau mungkin lebih kalau pemerintahan ini berlanjut tidak akan semulus yang dibayangkan. Ada kekhawatiran termasuk dari BUMN kemudian dijerat oleh beberapa kasus. Ya, kalaupun salah pasti harus dijerat, tapi kalau tidak mungkin jadi masalah begitu. Kekhawatiran untuk membuat kebijakan khusus gitu, Mas Meta melihat? Ya, saya kira memang BUMN mau tidak mau dalam situasi ekonomi yang masih slow down sekarang, misalkan Cina masih diprediksi hanya akan 7%, jadi cukup jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Saya kira memang BUMN akan berperan sangat penting di dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Tapi memang persoalan sekarang adalah apakah BUMN bisa bergerak leluasa atau dia akan dicampuri oleh berbagai
urusan termasuk kepentingan partai politik. Ya. Saya menangkap ada sinyal-sinyal yang mungkin perlu diwaspadai ketika itu masuk dalam pidato Ibu Megawati. Ya. Kalau tidak diantisipasi, BUMN ini akan menjadi mesin atau ada kepentingan-kepentingan politik masuk di sana. Ini yang harus kita lihat lebih jauh. Ya, Mas Arief dan Mas Meta sudah menyebutkan soal pidato Bu Mega. Kita coba lihat seperti apa sih sebenarnya pidatonya itu. Mari kita saksikan. BUMN hanya diperlakukan seperti korporasi swasta yang mengedepankan pendekatan bisnis semata atau yang sering didengungkan sebagai sebuah pendekatan business to business. Demikian halnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memutuskan untuk menggunakan hak Dewan, bukannya hak Ibu Mega, melalui pembentukan Pansus Angket Pelindo II. Pansus ini diyakini menjadi sebuah pintu masuk untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai. Ada kebijakan ekonomi politik, ada hal ya sampai kemudian Bu Mega menyebut secara khusus begitu Pak Danang soal angket Pelindo. Sebagai Ketua Ombudsman, kami memang sangat serius memeriksa pelayanan publik yang disajikan baik oleh Pelindo ataupun Angkasa Pura yang terkait dengan pelayanan publik umum. Dan kita menemukan memang masih ada banyak kendala tentang bagaimana BUMN untuk dipacu agar bisa mengimbangi visi Presiden dalam rangka pembangunan infrastruktur atau apapun. Tapi pemikirannya bukan hanya itu saja, karena gini, tidak boleh kita membiarkan instruksi Presiden ini menjadi bumerang bagi para pejabat BUMN yang saat ini diinstruksikan untuk mempercepat, tapi kita tidak membekali mereka dengan senjata yang bisa membebaskan atau melindungi mereka dari potensi kriminalisasi atau potensi perbedaan sudut pandang antara apa yang disebut dengan corruption, apa yang disebut dengan corporate action. Ini dua hal yang seharusnya Bapak Presiden saat ini bersama negara ya tentu saja karena bersama dengan DPR itu mesti merumuskan langkah-langkah supaya ada kesamaan sudut pandang antara apa yang disebut dengan korupsi dan apa yang disebut dengan corporate action dan apa yang disebut dengan diskresi, apa yang disebut dengan policy. Pak Lino ini hanya salah satu contoh, Pak. Ada lagi dulu Hotasi Nababan yang kasus Merpati ya, yang urusan lain misalnya AM2, ya kan? Ada banyak lagi beberapa pelindo di daerah yang terkait pengerukan itu di Maluku. Salah satu hal yang memprihatinkan adalah penegakan hukum itu justru berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Penegakan hukum itu justru menyebabkan serapan anggaran rendah misalnya seperti itu. Ini boleh jadi kalau menurut saya serapan anggaran rendah karena kekhawatiran bukan karena. Iya, boleh jadi seperti itu, seperti dikatakan Pak Danang tadi bahwa norma hukum yang ada itu diberi kebebasan begitu luas kepada penegak hukum, kepada pengadilan untuk menafsirkannya sehingga kecenderungannya bukan lagi sekedar untuk melakukan penegakan hukum seperti yang dimaksud dalam undang-undangnya katakanlah gitu, tetapi juga bisa ditumpangi oleh berbagai macam hal kepentingan dalam hal ini sehingga penegakan hukum itu tidak lagi murni untuk kepentingan penegakan hukum. Boleh jadi ada di belakangnya ada perebutan tahta di walaupun kita harus buktikan lebih lanjut ya kalau itu ya. Apakah iya? Karena idealnya sebenarnya kan penegakan hukum tidak memperlambat pertumbuhan, tidak memperlambat kemajuan ekonomi, tidak memperlambat pembangunan, begitu bukan? Iya, sebetulnya kan itu kan sebuah upaya untuk membuat semua proses ekonomi ini berjalan di atas rel yang sudah ada. Kira-kira begitu kan idealnya kan. Dan juga jangan salah juga dulu waktu penegakan hukum itu tidak ada di periode pemerintahan yang sebelum-sebelumnya, kita komplain juga, iya kan, bahwa ini jalan sendiri, korupsi merajalela, tidak ada penegakan hukum dan sebagainya. Nah, sekarang ada penegakan hukum. Nah, cuma persoalannya menurut saya adalah pada hal apa hukum itu ditegakkan, seperti dikatakan tadi Pak Danang, pada hal apa kita bisa membedakan bahwa ini kesalahan administratif, ini kesalahan kriminal dan seterusnya begitu. Jadi cara pandang itunya yang menurut saya mesti diluruskan. Saya kira memang yang tadi disampaikan Arief menjadi titik sentralnya adalah bagaimana membedakan kesalahan administrasi dengan memang praktek dari korupsi itu sendiri.
Nah, saya kira di sini ada problematika hukum. Mungkin saya kira para ahli hukum harus membahasnya. Jadi yang saya khawatirkan yang terjadi adalah semangat untuk memberantas korupsi, tapi pada akhirnya klausul ini menjerat para inovator, bukan para koruptor. Nah, itu yang agak disayangkan. Dan kalau kita kembali beberapa eksekutif yang berhasil memajukan BUMN, sebetulnya ini kan di-hire, bahkan dirayu oleh pada waktu itu Menteri BUMN-nya Pak Sofyan Djalil di masa pemerintahan yang lalu, merayu begitu banyak eksekutif untuk membenahi BUMN. Dan mereka berasal dari multinational company. Pak Lino tuh kalau saya tidak salah waktu itu dari Cina ya dipanggil ke sini. Nah, ini yang saya kira akan menjadi kontraproduktif kalau memang penerapannya menjadi salah. Dan ini tentu tidak hanya dalam kasus untuk para CEO di BUMN, tapi juga para birokrat ya. Kasus Denny Indrayana kita bisa lihat melakukan terobosan tapi menjadi tersangka juga. Jangan-jangan nanti orang takut juga jadi CEO BUMN ya. Kita akan jeda dulu Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda.